Halo semua, kami dari kelompok 4 kelas BKT 2B akan menjelaskan tentang nilai dasar, nilai instrumental, dan nilai idealitas dari sila ketiga Pancasila. Nah, sebelum kita memulai jelaskan, ada baiknya dulu kali kita perkenalan. Saya Ben Rizky Unedo. dan aku Sabrina Khairani, Aku Suatu Nasana. aku Fatimah Zahra, aku Audrey Marisa. Nah, karena udah kenal semua, ayo kita langsung mulai aja kali ya. Ada apa nih? Ada apa nih? Ini loh lagi ngeliat berita. Selamat datang dalam perjalanan nilai-nilai luhur Pancasila yang mengilhami Pancasila sebagai kehidupan bangsa di Indonesia. Dalam keberagaman budaya, suku, dan agama, Pancasila adalah sebuah pilar yang kuat untuk menjaga persatuan dan juga kesatuan Indonesia. Namun, keberadaannya tidaklah sekedar sebagai simbol formalitas belaka, melainkan juga sebagai landasan moral untuk mendalami dan memberi arah untuk perjalanan bangsa ini. Pancasila bukanlah sekedar perangkat aturan yang tertulis, melainkan juga spirit, semangat, kebersamaan yang mendasar dalam hidup kita sehari-hari. Nilai-nilai kebersamaan, keadilan, dan persatuan itu juga terkandung untuk membimbing kita menjadi fondasi yang kuat menghadapi lika-liku bangsa untuk mencapai cobaan dan tantangan. Melalui Pancasila, kita juga diajak untuk memahami keberagaman adalah anugerah, bukanlah kutukan. Perbedaan bukanlah hal untuk kita untuk berselisih, melainkan juga kesempatan kita untuk saling melengkapi satu sama lain. Inilah juga yang membuat kita istimewa, membuat Indonesia bukanlah hal yang bukan sebagai sebuah bangsa, melainkan juga menjadi sebuah rumah untuk suku, agama, dan juga ras. Untuk kita berdampingan, hidup berdampingan dalam harmoni. Dan juga dalam perjalanan ini, mari kita renungkan kembali nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Marilah kita resapi persatuan keberagaman dan juga cinta tanah air yang telah menjadi bagian kehidupan kita sehari-hari. Bersama, marilah kita teladani hidup dalam nilai-nilai Pancasila dalam setiap tindakan, sikap untuk mewujudkan Indonesia yang lebih satu, berkeadilan, dan bersejahtera. Mari kita mulai perjalanan ini dengan semangat, kebersamaan, dan rasa bangga akan Indonesia. Bersama-sama kita merajut persatuan dalam keberagaman menuju masa depan yang gemilang. Selamat menikmati perjalanan ini. Persatuan Indonesia adalah pilar utama yang membentuk kekuatan dan keberlanjutan negara ini. Sejak awal, Indonesia telah menjadi rumah bagi beragam suku, budaya, dan agama. Undang-undang seperti Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 menjadi pijakan utama dalam memperkuat persatuan Indonesia yang termuat dalam pasal 27 ayat 3 yang berisi setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara, tentunya tidak selalu dalam bentuk fisik. Kemudian pasal 30 ayat 1 yaitu tiap-tiap warga negara berhak dan ikut serta dalam pertahanan keamanan negara. Dan ada juga pasal 30 ayat 2, 3, 4, dan 5 tentang peran masyarakat. Pada pasal 38, persatuan bukan sekedar konsep, melainkan landasan kokoh yang mendukung keberagaman masyarakat. Dalam konteks ini, kondisi sosial yang terjadi persatuan diwujudkan melalui berbagai upaya, baik dari pemerintah maupun masyarakat itu sendiri. Undang-undang seperti Pancasila dan Undang-Undang 1945 itu juga menegaskan hak-hak setiap warga negara Indonesia tentang perbedaan suku, agama, ras, dan golongan. Hal ini memastikan bahwa setiap individu merasa dihargai dan diperlakukan secara adil, sehingga terciptanya suasana yang kondusif untuk membangun persatuan.
Tapi bagaimana kenyataannya? Dan untuk memantau aksi unjuk rasa mengenai kecurangan pemilu, saat ini sudah bergabung bersama kita jurnalis Kompas TV Mario Sarong di Senayan, Jakarta. Halo semuanya, di sini aku mau menanggapi video sebelumnya yang berjudul Demo Kecurangan Pemilu di Jakarta dan Solo. Nah, dalam video ini berisi tentang massa yang tergabung dalam Aliansi Rakyat Perubahan berunjuk rasa di depan gedung DPR dan MPR. Dalam aksinya, massa melakukan orasi secara bergantian di depan pintu gerbang gedung DPR dan MPR RI di Jalan Gatot Subroto, Jakarta Pusat. Massa menyuarakan sejumlah tuntunan antara lain dukungan terhadap hak angket, penurunan harga bahan pokok, dan pemakzulan Jokowi. Pada unjuk rasa ini, massa berharap pemerintah mendengar dan bekerja untuk rakyat. Massa meminta perubahan terhadap jalannya pemilu yang diduga adanya kecurangan di dalamnya. Nah, mereka menuntut pemerintah harus melakukan pemeriksaan dan meminta DPR segera merealisasikan hak angket. Pada kesempatan ini, juga massa menyampaikan aspirasi mereka terkait harga bahan pangan ataupun bahan pokok yang mahal sehingga menyulitkan rakyat. Aksi tolak dugaan kecurangan pemilu juga berlangsung di Solo, Jawa Tengah. Massa yang tergabung dalam sejumlah organisasi masyarakat se-Solo Raya melakukan aksi damai gerakan penegakan kedaulatan Solo Raya di depan halaman Balai Kota Solo, Jawa Tengah. Dalam aksinya, mereka menuntut sejumlah tuntunan, salah satunya tolak hasil pemilu yang diduga penuh kecurangan dan dukung penuh pengajuan hak angket. Nah, di sini saya akan memberi kritik untuk video tersebut. Yang pertama, aksi demonstrasi tidak boleh melanggar hukum atau mengganggu ketertiban umum. Yang kedua, tuntunan yang mungkin tidak realistis. Beberapa tuntunan seperti pemakzulan Presiden Joko Widodo mungkin tidak realistis dilakukan tanpa bukti yang kuat. Yang ketiga, ada potensi kekerasan. Meskipun disebut aksi damai, tetapi ada potensi aksi ini bisa berujung kepada kekerasan jika tidak diawasi dengan ketat. Nah, di sini saya akan memberikan saran untuk video tersebut. Yang pertama, pemerintah dan pihak demonstran perlu membuka dialog untuk mencari solusi yang dapat diterima bersama. Yang kedua, pemerintah harus memastikan proses pemilu berjalan transparan dan adil untuk menghindari dugaan kecurangan. Yang ketiga, perlu dilakukan edukasi politik yang lebih baik kepada masyarakat agar mereka memahami proses politik dan cara mengatasi ketidakpuasan dengan cara yang konstruktif. Selanjutnya, saya akan memberikan langkah-langkah agar kejadian ini tidak terulang lagi dan menghindari kejadian tersebut. Yang pertama, langkah-langkah pertama itu membentuk tim independen untuk menyelidiki dugaan kecurangan pemilu secara menyeluruh. Yang kedua, evaluasi dan reformasi sistem pemilu untuk meningkatkan transparansi dan kepercayaan masyarakat. Yang ketiga, memperkuat lembaga-lembaga demokrasi seperti Komisi Pemilihan Umum atau KPU dan DPR untuk mencegah dan menanggulangi kecurangan pemilu di masa depan. Yang keempat, melakukan kampanye edukasi kepada masyarakat tentang pentingnya partisipasi politik yang bertanggung jawab dan efektif. Sekian. Di sini saya akan menanggapi dari berita yang tadi ditampilkan yang berjudul Demo Tolak Omnibus Law Rusuh di Sejumlah Daerah. Berita ini berisi tentang gelombang penolakan atau pengesahan RUU Omnibus Law Cipta Kerja oleh DPR masih terjadi di berbagai daerah. Sejumlah unjuk rasa yang digelar para buruh dan mahasiswa hari ini berakhir ricuh. Sebagian massa bahkan melakukan pengerusakan di gedung DPRD dan bentrokan antara polisi dengan massa buruh dan mahasiswa terjadi di jalan raya kawasan industri Jababeka 1, Cikarang Utara, dan Bekasi yang terjadi pada hari Rabu siang. Aksi saling dorong dan lempar batu ini tak terhindarkan hingga polisi membubarkan massa dengan menembakkan gas air mata. Di Tasikmalaya juga massa meruntuhkan 2 gerbang pintu masuk ke area komplek gedung DPRD. Nah, massa yang semakin
terkendali ini juga merusak pos keamanan dan memecahkan sejumlah pot bunga. Kritik saya terhadap situasi ini adalah bahwa tindakan kekerasan dan pengerusakan gedung serta fasilitas umum tidak dapat dibenarkan dalam sebuah protes. Tindakan ini bisa merugikan masyarakat luas dan menciptakan ketegangan yang tidak produktif. Kemudian saran dari saya adalah untuk mengedepankan dialog atau komunikasi dan negosiasi sebagai cara untuk menyelesaikan perbedaan pendapat. Pihak yang berwenang termasuk DPR dan pemerintah harus bersedia mendengarkan aspirasi masyarakat dan membuka ruang untuk diskusi yang konstruktif. Kemudian saya akan memberikan gimana sih cara atau langkah-langkah agar situasi ini tidak terulang. Yang pertama, kita harus mendorong dialog antara pemerintah, DPR, buruh dan mahasiswa untuk mencari solusi yang adil dan berkelanjutan terkait permasalahan yang dihadapi. Yang kedua, memperkuat mekanisme partisipasi publik dalam proses legislasi sehingga suara masyarakat dapat didengar dan diakomodasikan. Dan yang ketiga, mengadakan forum diskusi terbuka dan transparan untuk menjelaskan secara rinci isi dari RUU Omnibus Law Cipta Kerja dan dampaknya bagi masyarakat. Jadi kesimpulan yang dapat kita ambil adalah persatuan di Indonesia merupakan fondasi utama bagi kemajuan dan keberlanjutan negara ini. Untuk membangun masyarakat yang adil dan inklusif, diperlukan reformasi sistemik yang menegakkan aturan hukum secara konsisten, menyediakan akses yang sama bagi semua warga negara, dan menghapuskan diskriminasi dalam segala bentuknya. Kritik dan tuntutan yang disampaikan oleh massa perlu didengar dan dipertimbangkan oleh pemerintah, tetapi juga perlu dipahami bahwa ada batasan hukum yang harus dijunjung tinggi. Diperlukan transparansi, edukasi politik, dan reformasi sistem untuk menjaga persatuan. Sekian dari kami. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Dadah!